Teknologi membuat perubahan berlangsung dengan sangat cepat. Salah satu teknologi yang mengubah manusia saling berinteraksi adalah internet. Saat ini hampir semua urusan manusia bisa dilakukan dengan online, termasuk transaksi jual beli barang maupun jasa. Evolusi transaksi ini juga terjadi di dunia prostitusi. Dari tempat tidur, pria hidung belang bisa mencari buruan yang berpromosi secara online. Para pekerja seksual tersebut sudah sangat terbuka dengan caranya ia menjual jasanya di media sosial. Ada yang berdiri dengan kaki sendiri, ada pula yang menjadi anak buah muncikari. Salah satunya yang saya temui adalah Susanti. Ia adalah salah satu pekerja seksual online yang menjadi anak buah seorang muncikari di Bilangan, Bekasi. Sudah 1 tahun 3 bulan, keluarga nggak ada yang tahu. Paling juga suka curiga aja sih, ini orang kok pergi-pergian mulu, keluar dandannya begini, pakaiannya begini. Sering curiga gitu deh, nanya-nanya nggak jelas. Ya saya cuma jawabnya ya, aja mau main, mau ke depan, apa. Orang tua nggak ada yang tahu sih. Kalau kriteria sih enggak sih ya. Yang penting tuh kita semua tuh penting uang. Kalau harganya cocok, ya ayo. Kalau enggak, ya udah enggak. Kita nggak mandang fisik, nggak mandang umur, nggak mandang tua atau muda. Ke mucikarinya dulu. Nanti dari dia baru ke nego ke saya. Kalau yang booking mah sebenarnya banyak. Cuma kalau sehari mah paling 2 atau 3 gitu. Nggak mungkin lah saya layanin semua. Kadang dari lakinya sendiri ya yang mau ngelebihin, ngasih tip gitu buat kitanya. Kitanya nyenengin gak nih, bikin dia enak gak nih gitu. Dia suka nggak nih sama kita. Jadi kalau soal tip-tip kayak gitu paling tersembunyi sih antara laki itu dan saya. Kalau dari luar mah dikit ya, paling kebanyakan Indonesia. Kebanyakan sih orang tua ya. Kalau pejabat pemerintah itu jarang. Tapi ada? Ada, tapi kebanyakan ya aki-aki tua-tua gitu deh. Iya, misalnya kalau lagi ini kadang-kadang suka ke sayanya langsung. Kalau yang udah pelanggan tetap, tapi kalau yang belum mah suka ke mucikarinya saya dulu aja. Biasanya di apartemen, sewa harian aja, yang bookingnya tempatnya, mucikarinya. Kalau saya tinggal ngikut aja, iya. Sebelum ada online juga saya juga udah bekerja sebagai PSK. Cuman kalau kayak gitu masih zaman-zamannya masih sama anak-anak ABG, anak-anak muda gitu yang masih anak-anak ABG lah, yang masih biasa-biasa, bercinta biasa gitu. Ya kalau sekarang kita udah online. Ya, sekarang lebih besar. Dia maunya apa, mau kayak gimana, dibedain harganya. Semua jadi mucikarinya saya dulu yang nanya ke dia maunya kayak gimana, baru dia jadi mucikarinya nanya ke saya. Baru gituin harga, nego harga. Faktornya, ya kadang cuman juga kesenangan sesaat sih, kita juga butuh hiburan. Butuh apa ya, kesenangan dunia gelap, dunia hitam gitu. Selain kita senang, kita dapat duit juga. Kalau penghasilan lebih banyak penghasilan yang sekarang daripada yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan masih yang muda-muda, masih yang kecek-kecek, yang bercinta-cinta yang biasa-biasa aja. Kalau sekarang kan yang pemainnya juga pada hebat-hebat, jago-jago tuh baru. Kebanyakan sih pada pakai pengaman. Dia bawa sendiri, udah pada bawa sendiri. Jadi saya ikutan ke bawa temen gitu. Temen saya juga begini nih. Jadi saya suka-suka diajak-ajak kayak gitu. Jadi orangnya naksir nih, demen sama saya, pengen sama saya. Awalnya saya nolak. Gara-gara tergiur dengan uang nominalnya. Maulah dari situ, cobain. Lama-lama tagihan. Ya sudah, lama-lama keterusan sampai sekarang ini jadi PSK online. Kadang-kadang juga buat kebutuhan hidup sih ya. Kita lagi nggak pengen nih, cuman kita kadang mikir, ya Allah ini butuh kehidupan, buat biaya ini, buat makan ini, buat itu, buat ini. Tapi hati tuh nggak pengen ngelakuin. Cuman semua karena kebutuhan hidup aja, Mbak. Enggak sih, enggak menikmati. Cuman tuntutan hidup aja lah, Mbak, semua. Karena biaya hidup, glamornya hidup, gitu. Udah sih, sudah mencoba. Cuman cari kerjaan sekarang susah. Faktor umur. Ya, jadi ya saya jalin aja dulu yang sekarang ini. Kalau udah ada kerjaan lebih baik,
baru saya bekerja lebih baik lagi, lebih benar lagi. Susanti mengakui bahwa sekarang ini sudah lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan. Dan setelah mendengar pengakuan Susanti yang memang faktor ekonomi menjadi faktor paling utama, membuat saya ingin tahu cara kerja melalui muncikarinya. Ya nggak sampingan aja sih sebenarnya, kan nggak selamanya gitu kalau dapet yang orderan gitu. Jadi saya ya sampingan aja gitu. Kalau buat ditetapin sih ya nggak banyak gitu. Apalagi buat di Jakarta ini kan ya banyak lah saingannya gitu. Udah berapa lama, Mas? Ya sekitar 2 tahunan lah. Udah ada 10. Enggak, itu kita ngambil di tempat yang wilayah orderannya aja gitu. Kayak pemesanan gitu. Kalau pemesanannya di mana gitu ya kita ambil yang lebih dekat gitu. Sistemnya sih transfer dulu, setengahnya via booking aja gitu. Jadi ntar kalau udah deal ya tinggal ketemuan aja di mana gitu. Via ini aja, online aja, main di Facebook, main di Instagram aja gitu. Nama Instagramnya sih nggak terlalu ini ya, mencolok gitu, yang samar-samar aja gitu. Ya benar, saya hubungin, ntar abis itu ya telepon-teleponan aja, WA. Abis itu kalau udah deal kita kasih foto, ya udah. Tergantung dari orangnya sih. Kalau orangnya maunya di mana ya kita anterin gitu. Kalau dia maunya langsung di tempat ya kita siapin tempatnya gitu. Ya persetujuan dengan dua belah pihak lah. Kalau ceweknya minta 2 juta ya paling saya kasih cuma 2,5 gitu. Tapi kalau budgetnya dia kurang ya kita turunin gitu aja. Tergantung dari ininya sih, pemesannya sih dia mau main berapa long time atau short time gitu. Ya kalau long time itu kira-kira ya bisa 4 jutaan lah. Kalau short time ya paling 1,5 juta. Kita kalau ke pejabat nggak berani sih, takut rame gitu. Kita main yang kalangan yang menengah aja. Tapi kalau bayarannya bagus sih ya nggak apa-apa sih. Beda sih kalau sekarang kan lebih gampang gitu. Kalau yang dulu tuh paling ya kita kadang-kadang suka di jalan gimana gitu. Kalau sekarang kan ya udah mendingan dekem aja di tempat gitu. Jadi kalau orangnya mintanya di luar ya di luar, kalau di tempat ya di tempat gitu aja. Ada sih, karena sekarang online-nya lebih banyak, jadi ya lebih banyak juga sih. Tapi resikonya sih lebih besar juga gitu. Makanya sekarang kita mainnya main cantik aja. Kadang-kadang kan kalau cewek gitu kan ada juga dari yang lain juga ya kan. Ada juga dari masuk dari pelanggannya dia juga gitu. Kalau dari kita sih paling 2 lah sehari. Enggak lah, namanya duit ya. Enggak sih kayaknya sekali mau, enggak ada yang pernah gitu nolak. Oke aja. Enggak sih, yang penting ya sesuai dengan harga aja. Kalau masalah jadi tua apa muda sih ya relatif sih. Kira-kira ya umur ada yang muda juga sih, ada yang 35. Banyak kan yang agak-agak tua sih. Jadi kalau ntar orang yang nelfon gitu ya ke saya gitu, hubungin saya, ya saya hubungin dia gitu, bisa kapan, di mana gitu. Kalau ceweknya mau dibawa ya silakan dibawa tuh, tapi budgetnya lebih mahal lah daripada yang di tempat gitu. Ya susah gampang sih, tapi gampangan sekarang sih daripada yang dulu setahun yang lalu sih. Lebih gampang sekarang. Ada sih sebenarnya, tapi ya mana ya, namanya nyari rezeki ya. Ya udah kita jalanin aja dulu gitu. Kalau masih aman ya kita jalanin. Kita mainnya sih nggak rame ya, paling kita cuman ya tiga ija doang, 3 sudut doang. Beli sama kita sama saya ceweknya gitu, udah nggak ada lagi gitu. Kita udah tahu harganya ceweknya mau yang segini ya kita ikutin ya kan. Itu aja. Usianya kira-kira ya 22-an. Kalau dia main short time ya kita tungguin. Tapi kalau dia main long time ya kita biarin. Tapi yang penting duitnya udah ada gitu, udah masuk. Minim tuh DP dulu lah gitu. Kalau dia long time kan agak mahal tuh ya, mungkin DP dulu gitu. Untuk mendapat gambaran tentang kondisi bisnis prostitusi online ini, saya pun meminta pendapat dari salah satu pengamat dunia malam, Muammar MK. Kalau ada istilah prostitusi online gitu ya,
Sebenarnya yang online bukan prostitusinya, caranya doang gitu. Yang namanya prostitusi adalah kegiatan, aktivitas yang melibatkan unsur jual beli ya, ada unsur transaksional antara 2 orang, 3 orang atau lebih pasti yang mengarah pada kegiatan seksual gitu. Kegiatan seksual itu kegiatan dan aktivitas seksual. Itu bisa dihitung dari macam-macam. Berarti dari 3 hal paling enggak kan. Dan mulai foreplay, intercoursing sampai afterplay. Itu kan biasa aktivitasnya pasti nggak lepas dari 3 itu gitu. Pemanasan, pergumulan, kemudian manja-manja setelah keringetan lah kira-kira gitu. Itu kira-kira aktivitasnya nggak jauh dari itu. Nah, itu yang ya prostitusi seperti itu. Nah, online itu hanyalah salah satu cara yang dipakai menuju ke sana gitu. Seperti halnya adalah lokalisasi yang terselubung gitu. Itu juga cara orang bagaimana kemudian mendapatkan yang namanya prostitusi gitu. Ada kemudian sauna yang dijadikan yang di dalamnya ada prostitusinya. Ada panti pijat yang ternyata plus gitu kan, pijat langsung enak. Ada karaoke yang di dalamnya ada LC tapi juga dia menyediakan jasa prostitusi. Dari yang BO istilahnya booking out dibawa pulang sampai OP. OP itu istilahnya open party. Open party itu berarti di dalamnya itu pasti ada 3 kegiatan itu tadi, foreplay, intercoursing sama afterplay gitu. Kalau online dan tidak online itu hanya cara. Iya, tidak online berarti kan kemudian ya tadi panti pijat, hotel, karaoke itu kan tidak online kan. Tapi kan dia pasti melalui cara yang lain misalnya janji ketemu di mana? Emang mau pakai toa kan enggak kan? Pakailah kemudian telepon, SMS, WhatsApp, WeChat, apapun itu bentuknya gitu. Ya, kenapa kemudian dia istilahnya menjadi prostitusi online gitu. Prakteknya ya selalu offline. Proses itu selalu offline karena butuh ketemu kan, butuh yang namanya pergumulan tadi, butuh tatap muka, butuh seranjang atau ya semacam-macam lah gitu. Kelemahannya di online begitu. Walaupun dia punya fasilitas bisa kirim foto dan sebagainya, tetap aja kadang hitungannya masih termasuk pilih kucing dalam karung karena foto bisa menipu. Satu sisi memang kecanggihan online memang menciptakan mudahnya orang berkomunikasi sampai menuju transaksi. Tapi di sisi lain kemudian juga meninggalkan kelemahan karena bisa terjadi tipu-tipu gitu. Portfolio tidak sesuai kenyataan misalnya gitu, seperti itu. Dari semua aktivitas itu juga dipaketin, misalnya paket ada 3 kan, foreplay, intercoursing, afterplay. Foreplaynya aja ada paketnya, intercoursingnya ada paketnya. Afterplay-nya ada lagi gitu. Yang patut diwaspadai adalah kalau kemudian wilayah prostitusi online ini kemudian dijadikan oleh yang anak-anak di bawah umur ini kemudian untuk nyemplung gitu loh. Kan gini, kita juga harus membagi bahwa pelanggan prostitusi itu, pemakai dalam tanda kutip gitu, itu kan juga macam-macam seleranya kan. Ada yang sukanya di bawah umur kan ada juga gitu. Makanya ada kita mengenal istilah namanya tematik prostitution. Terserah pilih bajunya apa, anak SMA, army, jadi apapun. Udah ya karena sifatnya udah industri jadi ya susah gitu. Jadi dia udah dikemas menjadi kayak barang dagangan gitu. Nah, gini, belum ada penelitian ya yang resmi menyebutkan misalnya berapa jumlah perempuan yang dilacurkan di Indonesia. Atau berapa anak yang dilacurkan yang ada di Indonesia itu kan masih tumpang tindih datanya gitu. Yang tercatat sih saya juga ada datanya, cuman lagi-lagi data itu misalnya dari data perempuan yang dilacurkan lah, kalau istilah yang kita kenal selama ini PSK gitu, itu rata-rata tercatat dari lokalisasi yang kemarin tercatat itu. Jadi jumlahnya berapa, naik apa enggak, tapi feeling saya naik. Karena sekarang jadi lebih tercatat kan gitu. Karena pengguna ponsel berapa, kemudian kita bisa cek dari aktivitas percakapan yang kemudian menjurus pada transaksi berapa. Itu bisa kecatat tuh. Jadi gini, prostitusi itu harus pasti kalau lokal dan internasional pasti ada. Ada kok apps-nya, itu loh sama. Jadi misalnya ada satu ini dari yang saya tahu ya, ini ngetop sekali.
Misalnya ada prostitusi dari Eropa Timur atau Rusia lah ya gitu. Rusia dan negara dan itu misalnya ada di Jakarta dan Jakarta dan Bali misalnya. Dia ada webnya sendiri dan itu gampang sekali. Web tapi hanya dia tentu dengan beberapa persyaratan orang bisa buka ya. Harus mengirim apa-apa gitu ya. Tapi di dalam itu langsung ada tuh. Dia selain ada yang pakai kalau online-nya itu langsung ada nomor ininya, phone number-nya. Nah, kalau yang dia menggunakan jasa mucikari gitu atau germo, ya tinggal kontak germonya gitu. Nggak perlu online. Dan online itu aja lagi-lagi hanya sebagai portfolio digital aja. Teknologi layaknya pedang bermata dua, tergantung siapa yang memanfaatkan dan tujuan penggunaannya. Termasuk juga dalam bisnis prostitusi yang membuat transaksi semakin mudah. Jadi, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi agar internet tidak digunakan untuk hal-hal negatif seperti ini.